Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok satu ingin mempresentasikan artikel gerak satu dimensi. Pada yang selanjutnya, slide selanjutnya. Berikut adalah nama-nama kelompok. Yang pertama ada Ahmad Rafael Pratama, yang kedua ada Dinda Dwi Lestari, yang ketiga ada Rivian Pojong Suroso, yang keempat ada Bobi Rizky Darmawan, yang kelima ada Juan Cedric Satri Yani, yang keenam ada Muhammad Ihsan Fauji. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Adinda. Apa itu gerak satu dimensi? Next slide. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu benda sepanjang garis lurus. Kita dapat memberikan banyak contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan gerakan satu ini. Misalnya gerak mobil yang melaju di jalan mulus dan lurus. Untuk gerak satu dimensi, kita hanya boleh menunjukkan dua kemungkinan arah gerak. Hal ini dibedakan dengan memberi tanda positif dan negatif. File. Jenis gerak satu dimensi. 1. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda sepanjang lintasan lurus dalam waktu yang bersamaan. Jika suatu benda menempuh jarak yang sama, berarti benda tersebut bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Dalam GLB, benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah sepeda motor dipercepat dan menempuh jarak 2 meter per detik. Sedetik kemudian sepeda motor itu menempuh jarak 2 meter lagi. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur setiap detiknya. Selisih GLBB terjadi bila kecepatan suatu benda bertambah besarnya sama setiap detiknya. Gerak lurus juga dipercepat secara beraturan. Sebaliknya, jika kecepatan benda berkurang dengan jumlah yang sama setiap detiknya, maka gerak garis lurus akan terus melambat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa variabel lain mempengaruhi kecepatan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian di sini ada grafik GLB dan grafik GLBB beserta rumusnya. Untuk yang pertama yaitu ada grafik GLB. Grafik GLB seperti pada gambar yang tertera di PPT. Kemudian untuk rumusnya itu V sama dengan S per T. Dan keterangannya S itu adalah jarak atau perpindahan yang satuannya itu adalah meter. Kemudian V itu adalah kelajuan atau kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian T itu ada waktu yang dibutuhkan, satuannya second. Kemudian di sini ada grafik yang kedua yaitu grafik GABB. Grafiknya seperti pada gambar yang tertera. Dan untuk rumusnya yaitu V sama dengan A kali T. Kemudian yang kedua yaitu V sama dengan V0 tambah kurang AT. Kemudian S sama dengan V0 dikali tambah kurang 1 per 2 AT pangkat 2. Kemudian yang keempat itu VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah kurang 2 AS. Untuk keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan,
satuannya itu meter per second. Kemudian yang V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya juga meter per second. Kemudian Vt itu sama dengan kecepatan akhir, satuannya juga meter per second. Dan kemudian S itu adalah jarak, satuannya meter. A itu adalah percepatan, satuannya itu meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir itu T, atau waktu, satuannya waktu juga T. Sekian. Selanjutnya ada contoh soal GLB. Soalnya adalah motor jam. Hitunglah jarak tempuh motor setelah berjalan selama 1 menit. Di sini jawabannya adalah diketahuinya ada V sama dengan 45 km per jam, yaitu kecepatannya konstan. Terus waktunya 1 menit. Yang ditanya jarak tempuh setelah 1 menit. Jawabnya adalah V sama dengan 45 km per 60 menit. Sama dengan 60. Jadinya 0,75. Nah, kilometer dibagi, jadinya jadinya adalah 0,75 km per menit. Jadi 0,75 ini dijadikan ke meter jadi 750 meter. Nah, jadinya 750 meter per menit. Jadi jarak S yang ditempuh oleh motor tersebut adalah 750 meter dalam 1 menit. Selanjutnya ada contoh soal GLBB. Contoh soalnya mobil bergerak dari kecepatan 15 meter per second mengalami percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Hitunglah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 54 meter. Di sini diketahuinya V0-nya 15 meter per second, lalu ini ada 2 meter per second kuadrat, dan S-nya 54 meter. Yang ditanya waktu yang ditempuh atau Vt-nya. Nah, jawabannya Vt sama dengan 15 kuadrat tambah 2 kali 2 dikali 54 sama dengan 225 ditambah 216. Hasilnya itu 441. Nah, tadi karena Vt kuadrat dijadiin Vt aja jadinya akar 441. Jadinya 21 meter per second. Nah, selanjutnya 21 sama dengan 15 tambah 2T. Dipindah ruas 2T sama dengan 21 dikurang 15. 2T sama dengan 6. Nah, T-nya sama dengan 6 per 2. Selanjutnya T jadi 3 second. Jadi jawabannya 3 second. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.